Kabar terakhir saat melawan Cina nanti kita tidak diperkuat oleh Martin Paes yang terkena akumulasi kartu di pertandingan melawan Bahrain kemarin. Artinya nanti kita memiliki kesempatan melihat pembuktian Emil Audero Mulyadi pada debutnya di bawah Mistar Timnas Indonesia. Sementara itu, di belahan bumi yang lain, beberapa keledai tak berpartisipasi dalam pacuan kuda tapi berisik tentang pacuan kuda dunia. Padahal mereka aja masih berusaha untuk mencapai tingkat Asia yang mungkin belum mereka capai. Hola, salam fans Garuda. Match ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia telah usai, yang berakhir dengan THR kemenangan timnas buat bekal lebaran seluruh rakyat Indonesia. Di tengah banyaknya kepesimisan yang sempat melanda sebelum match lawan Bahrain, serta ledekan tetangga sebelah pasca kita difermak habis Australia yang jadi bahan gurauan seberang. Di mana setelah mereka melihat hasil itu, kita langsung diremehkan bahkan sebelum pertandingan melawan Bahrain dengan mengatakan, bukan grade A 5-1, easy win for Bahrain. Easy, Bibi mau dibantai berapa? Nah, di situ nggak langsung kita balas karena kita tahan dulu sampai hasil pertandingan melawan Bahrain. Inilah kenapa di konten sebelumnya saya sempat mengingatkan untuk bersabar dan jangan memvonis di awal. Berikan kesempatan dan ruang kepada tim kepelatihan yang baru untuk memperbaiki hasil kerjanya. Tugas kita hanya tinggal mendukung segenap jiwa dan raga sebisa kita dalam mempertahankan vibes positif ini. Sebagai pemain ke-12 yang terus mendukung Sang Garuda dalam memberikan semangat serta dukungan demi merah putih. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita para Ultras dan La Grande Indonesia yang all out maksimal mempersiapkan segala bentuk support demi menjaga mental para prajurit kita di tengah lapangan yang benar-benar sedang butuh suntikan moral dari masyarakat dengan menggelar tifo spektakuler berbentuk Garuda yang terbentang luas dengan tulisan tunjukkan harga dirimu. Satu dari sekian banyak tifo yang telah dipersembahkan oleh La Grande Indonesia untuk mengingatkan seluruh tim tentang pentingnya mempertahankan harga diri kita. Suatu banner yang memukau seisi stadion sekaligus mengintimidasi lawan. Sampai-sampai dinotis oleh akun kelas dunia 433. Dan itu pun memantik rasa iri dari tetangga sebelah. Ya orang bilang, banner gitu je. Tak payahlah akun dunia sekelas 433 post si miskin Konoha. Apalah eloknya Garuda penyet itu. Yang datang ke stadium tua yang nak roboh itu pun cuma 70.000. Betapa memalukannya rakyat 300 juta hanya jadi penonton sang penjajahnya sendiri. Memalukan katanya. Ibarat AJG menggonggong kafilah berlalu. Saat itu yang kita lakukan adalah fokus ke pertandingan karena kita butuh 3 poin. Demi menjaga nafas kita di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Dari manapun jalannya. Baik itu mengincar posisi kedua lolos langsung, maupun jikalau kita harus berjibaku lagi di putaran keempat. Gak masalah, yang penting kita harus tetap mempertahankan momentum ke pintu Piala Dunia yang udah di depan mata ini. Karena nggak pernah terpikir sebelumnya kalau kita bisa sedekat ini dengan Piala Dunia. Itulah mengapa apapun dilakukan oleh semua elemen masyarakat yang terlibat mulai dari federasi, ofisial, tim kepelatihan pemain sekaligus para supporter dengan berbagai terornya yang menusuk telinga para pemain lawan. Sehingga lawan pun bermain dengan penuh tekanan karena intimidasi seisi stadion. Dikala tim-tim ASEAN lain yang nggak bisa diharapin, berat memang pundak King Indo untuk menggendong nama ASEAN sebagai tulang punggung yang membawa nama Asia Tenggara di kancah dunia. Itu pun bukannya disupport sama para tetangga, malah diiriin, apalagi dicibir dan dinyinyirin. Karena vibes lingkungannya udah terlanjur seperti itu, makanya nggak salah kalau kita selalu mengcounter dia pada yang udah mulai nyolek timnas. Nah, dari kitanya sendiri di suasana yang sudah kondusif ini, udah nggak dibutuhin lagi yang namanya provokasi nggak penting soal perbandingan pelatih, termasuk membandingkan perkara loyalitas para pemain timnas. Mau itu pemain lokal ataupun diaspora, semuanya adalah anak-anak kita juga. Daripada kayak gitu jauh lebih penting kita berpikir positif dengan dukung siapapun yang terlibat dalam perjuangan timnas kita yang sekarang. Ketimbang hanya muasin ego semata, apalagi sampai tantrum bela-belain giring opini liar segala. Dengan segitu maksanya cari kambing hitam. Buat apa? Pakai ngulitin segala pemain dan pelatih kayak pas kalah nyalain Kluivert, tapi begitu menang yang dipuji hanya Alex Pastoor. Padahal itu semua satu tim kepelatihan. Dari kitanya lagi juga harus fair dalam menilai sebagai fans. Penting buat kita semua untuk riset dulu sebelum ngomong biar nggak blunder. Agar kejadian-kejadian yang modelannya kayak nuduh pemain seperti Messi ini tidak terulang lagi dengan pemain lainnya.
Dari mana orang random bisa tahu hasil lab seseorang, apalagi kita yang bukan siapa-siapa? Pakai disuruh nyari bukti hasil lab MRI di rumah sakitnya. Jelas-jelas yang boleh tahu hal privasi semacam itu kan hanya manajemen, tim dalam hal ini PSSI, dan juga orang yang bersangkutan. In this case, si pemain dan klubnya sendiri yang berhak tahu tentang informasi eksklusif langsung dari si penerbit dalam hal ini adalah rumah sakit. Itulah kenapa pihak RS-nya langsung memberikan klarifikasi bahwa informasi yang diberikan dan diterbitkan adalah eksklusif untuk si manajemen dan pemain yang bersangkutan. Artinya siapa kita mau cari tahu dan bagaimana cara orang lain bisa tahu hasil lab itu sendiri? Kok bisa bocor? Kan nggak mungkin. Ya sangat disayangkan memang, apalagi sampai mempertanyakan loyalitas sang pemain. Sampai-sampai divonis main nggak pakai hati. Dari mana mereka tahu isi hati orang? Kurang pakai hati apa dia sampai lepas keluarga negaraan lamanya dengan berbagai konsekuensi yang dia alami dan tanggung sendiri sebagai pemain yang notabene sudah bukan lagi pemain non-Uni Eropa. Ingat, timnas kita ini masih di luar peringkat 100 besar dunia. Karena itulah kenapa para pemain kita sulit mendapatkan tempat bernaung di papan atas Eropa. Karena memang liga-liga di sana memiliki standar minimalnya masing-masing untuk menentukan pemain dari negara mana yang berhak masuk ke liganya. Maka dari itu, masa sekalinya ada pemain yang rela mengorbankan kewarganegaraan lamanya, kita langsung judge seperti ini? Come on, jadilah bangsa yang fair. Jangan terlalu memandang dari satu sisi aja. Kita pandang dari berbagai sisi. Kayak cuaca dan iklim misalnya. Di sini kan kelembapannya 80% yang artinya bisa membuat pemain mudah dehidrasi karena mudah keluar keringat. Yang impactnya mudah kram, rentan cedera. Makanya rata-rata pemain diaspora kita yang berasal dari Eropa, khususnya Belanda yang memiliki iklim kering, itu ketika dikembalikan ke habitatnya, mereka bermain normal, bisa bermain 90 menit lebih. Tapi kenapa giliran bermain di sini tidak sampai 90 menit udah keletihan? Ya karena itu tadi, humidity kelembapan yang lebih dari 80%. Itulah kondisi iklim dari Asia Tenggara maupun Australia. Makanya kenapa Messilgers harus cepat-cepat dibawa balik ke sana agar cepat pulih untuk recovery. Supaya ia tidak kehilangan sentuhan pada performanya di klub, sehingga dia bisa berkontribusi lagi untuk negara kita di pertandingan berikutnya. Karena itu kurang-kurangin lah bikin hal yang gak nyaman para pemain. Dan mungkin masih banyak yang belum tahu, kalau ada seorang pemain yang cedera lebih dari 28 hari, gara-gara event di jeda internasional, maka asosiasi maupun federasi harus mengganti rugi kerugian yang dialami oleh klub karena pemainnya yang tidak bisa dipakai untuk kompetisi yang akan mereka arungi. Itulah kenapa sang pemain yang cedera cepat-cepat dibalikin klubnya, dan klub pun berhak untuk menariknya segera untuk melihat kondisi terupdate-nya, untuk segera benar-benar dilakukan penanganan. Itulah, kalau ngomongin bola, ini bicaranya udah industri, bukan lagi ngomongin soal hati. Jadi stoplah membanding-bandingkan, apalagi menuduh seseorang bermain tidak pakai hati. Sepak bola ini udah eranya industri, bos. Jadi nggak bisa kita nilai hanya dari segi asumsi. Nggak cuma Hilkers kok. Yang terupdate, hal serupa juga dialami oleh Ayase Ueda, pemain Jepang yang baru aja cedera lagi setelah melawan Bahrain. Apakah fair ketika cederanya kambuhan gitu, kita anggap dia tidak bermain dengan hati? Kan nggak bisa kayak gitu. Stoplah, sudahi nuduh-nuduh pemain. Kita berikan dia kesempatan untuk berkontribusi. Kalaupun dia nggak main, bukan berarti dia nih nggak bagus. Seenggaknya, ya karena itu biarkanlah Messilgers belajar dengan para pemain yang sudah memiliki chemistry di timnas, sehingga komunikasi berjalan lancar di lapangan dan tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu bagus ketika tim kepelatihan sadar untuk mengembalikan formasi awal di mana timnas biasa bermain, dengan kembali memainkan tembok kokoh pakem trio Jir di belakang, yaitu Justin Itzes Rido. Ditambah solidnya kehadiran Pelupesi di tengah sebagai filter untuk menahan sekaligus menguras stamina para penyerang dari tim lawan, yang mengakibatkan stamina mereka sudah habis duluan sebelum sampai ke lini pertahanan, sehingga meringankan tugas kedua flank kita, yaitu Calvin Verdong dan Kevin Dix, untuk melakukan overlap naik turun di kedua sayap, ditopang oleh kedua pivot yang saling bagi tugas, duet Pelupesi dan Tom Haye di bagian tengah, sehingga memberikan leluasa kepada otak serangan kita, yaitu Profesor Tom Haye, dalam mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola ke depan, yang berhasil dimaksimalkan oleh duo Oxford United, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga oleh Romeni yang tidak mengenal adaptasi. Di samping dari gol oleh Romeni yang mengamankan 3 poin untuk timnas Indonesia, kemarin kita disuguhkan dengan kematangan para pemain lokal kita yang sudah bermain dengan kepercayaan diri tinggi, seperti etos kerja yang diperlihatkan oleh Rizky Ridho dan juga Ricky Kambuaya di eranya Patrick Kluivert ini. Itulah kenapa kehadiran para pemain diaspora Grade A ini bisa meningkatkan kualitas dari para pemain lokal kita juga, karena bermain dalam satu circle dengan para pemain yang terbiasa mentas di intensitas tinggi Liga Eropa, sehingga ada peningkatkan dari segi kualitas level permainan para pemain lokal kita.
Itulah efek positifnya. Kabar terakhir, saat melawan Cina nanti kita tidak diperkuat oleh Martin Pass yang terkena akumulasi kartu di pertandingan melawan Bahrain kemarin. Artinya nanti kita memiliki kesempatan melihat pembuktian Emil Audero Mulyadi pada debutnya di bawah Mistar Timnas Indonesia. Sementara itu, di belahan bumi yang lain, beberapa keledai tak berpartisipasi dalam pacuan kuda tapi berisik tentang pacuan kuda dunia. Padahal mereka aja masih berusaha untuk mencapai tingkat Asia yang mungkin belum mereka capai. Segitu aja kata-kata mutiaranya. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Tahukah Anda, penyakit jantung dan pembuluh darah adalah pembunuh nomor 1 di dunia, menyebabkan lebih dari 30% kematian global, sering tanpa gejala. Serangannya tiba-tiba, sekarang bahkan menyerang usia muda. Dampaknya duka bagi keluarga, biaya pengobatan yang mahal, dan krisis keuangan. Tapi kabar baiknya, Anda bisa melindungi diri dan keluarga mulai sekarang. Indah, sederhana, praktis, dan keren. Wentong Device Pro atau WDP memulai era baru kesehatan dan kebugaran. Menggabungkan terapi termal tradisional Tiongkok yang berusia ribuan tahun dengan teknologi modern yang canggih. Dimulai dari titik akupuntur kaki, alat ini menghubungkan meridian di seluruh tubuh untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi kesehatan manusia. Wentong Device Pro mendefinisikan ulang terapi termal, memberdayakan sel-sel tubuh Anda, memancarkan panas dari dalam keluar. Panel energi WDP dilengkapi dengan generator gelombang energi berteknologi tinggi yang terpasang di dalamnya, memancarkan panas dari bawah ke atas, dari dalam keluar, menjangkau seluruh tubuh, meningkatkan energi panas tubuh. Sabuk pemanas menggunakan teknologi inframerah jauh, menembus jauh ke dalam jaringan tubuh yang memberikan panas yang lembut dan terus-menerus, memperlancar peredaran darah, serta membantu meredakan kelelahan otot dan meningkatkan kelenturan. Fungsi panel cahaya merah dan cahaya biru. Cahaya merah menembus subkutan, meningkatkan metabolisme. Cahaya biru memberikan efek antibakteri dan antiinflamasi. Ini juga berfungsi cahaya merah dan cahaya biru pada kaki untuk perawatan kombinasi. Fungsi plasma menciptakan lingkungan energi muatan positif dan negatif dengan konsentrasi tinggi untuk membunuh dan menghambat bakteri. Ini juga memurnikan udara dan membuatnya segar dan menyenangkan. Gel konduktif khusus menawarkan konduktivitas yang sangat baik untuk efektivitas yang lebih baik. Tampilan yang menarik, mudah dioperasikan, pijakan kaki yang besar, siap digunakan secara instan, ringkas, indah, praktis untuk digunakan. Ketiga komponen tersebut bekerja sama untuk memberikan terapi panas seluruh tubuh, merevitalisasi energi, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Dari panas, dari cinta, kesehatan yang cerdas, perlindungan yang hangat. Produk terbaik dari Fohuwei, miliki segera, promo terbatas.